Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk sesi atau seri ke-9, di mana kita akan membahas tentang struktur data dalam pemrograman. Yang kemarin kita sudah membahas tentang apa itu fungsi dan juga prosedur dalam pemrograman. Sekarang kita akan masuk ke struktur data, di mana struktur data ini tujuannya adalah untuk mengatur dan menyimpan informasi dalam pemrograman dengan efisien. Pengertian dari struktur data itu apa? Kita bisa melihat atau bisa membayangkan jika kalian itu punya banyak sekali buku serta dokumen-dokumen. Jika kalian hanya menumpuknya di lantai, maka sangat sulit sekali kalian akan mencari buku yang saat itu juga kalian butuhkan. Pasti kalian akan mengecer-ngecer ataupun berantakin ya untuk mencari dokumen atau buku yang kalian butuhkan saat itu. Tapi jika kalian menyusunnya di sebuah rak buku dengan kategori-kategori atau di dalam lemari arsip, maka saat pencarian kalian akan sangat mudah menemukannya. Nah, dalam pemrograman, struktur data ini seperti rak buku itu tadi atau lemari arsip. Kita akan maksudnya gini. Jadi dari rak buku tadi, saat kita mencari sebuah dokumen atau buku, itu akan lebih mudah dengan adanya labelisasi di sana dan juga cara menyusun dokumen ataupun buku tersebut. Mereka adalah maksudnya struktur data ini adalah cara mengatur dan menyimpan data di dalam komputer kita agar data tersebut bisa diakses, diubah, dan dikelola dengan cepat, efisien. Memilih struktur data itu sangat penting. Nah, di sini struktur data dalam sebuah bahasa pemrograman kita bahas secara global ya. Itu ada 6 struktur data. Kita lihat satu persatu nanti. Tipe struktur data populer. Kita akan mengenali cara ngaturnya gimana. Mari kita jelajahi beberapa struktur data yang paling sering digunakan dalam bahasa pemrograman. Jadi secara global saja. Oke, yang pertama ada array. Jadi ada array atau daftar, ya, bukan larangan. Array itu sebuah daftar. Array adalah koleksi item yang disimpan secara berurutan dalam sebuah kotak-kotak yang diberi indeks atau nomor. Dimulai indeks itu adalah 0. Nah, ini seperti daftar belanjaan kita yang kita tulis secara urutan. Nah, ini array. Jadi kita mempunyai sebuah daftar belanjaan yang mana kita kotak-kotakkan, misalkan untuk belanjaan dapur. Nah, kan ada sendiri. Kita harus beli wortel, kita harus beli kecap, kita harus beli saus dan lain sebagainya. Kalau belanjaan kamar mandi, kita harus beli sabun mandi. Kan nggak mungkin kalau belanjaan sabun kita beli sabun mandi. Nah, kita ibaratkan array adalah sebuah kotak seperti ini. Ini adalah array. Dimana ini adalah indeksnya, ini isi dari array tersebut. Jadi indeks 0 berisi number 10 atau integer 10 atau variabelnya 10. Bukan variabel ya, tapi isinya. Maaf. Indeks 1 dia akan berisi 5. Nah, di sini ada berapa array? Kalau di sini tulisannya 4, dia adalah berjumlah 5 array ya. 1 dimulai dari 0, bukan dari 1. 1 2 3 4 5. Ada 5 array dengan isi yang di sini. Nah, kita bisa masuk ke sebuah contoh pemrogramannya, daftar belanja. Nah, ini ada sebuah variabel daftar belanja berisi array. Array berarti dia punya ini tadi ya, kotak thread, kemudian ada indeksnya. Indeks pertama adalah apel, di mana ini akan berisi apel. Indeks kedua, indeks yang nomor 1, jadi ini indeks 0 apel. Indeks kedua nomor 1 adalah susu, dan indeks nomor 2 adalah roti. Mohon maaf, jangan bingung masalah indeks ya. Indeks semua dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. Berarti indeks ini kalau bilang pertama ya boleh pertama, atau ke 0 silahkan, lebih mudahnya ke 0. Indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Jadi dimulai dari sini. Bisa juga kalau kalian membacanya indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima. Nah, tapi jangan bingung masalah ininya. Ini. Kemudian kita akan mengaksesnya. Item pertama ada di indeks 0. Nah, kan apel tadi. Indeks pertama, item pertama apa? Daftar belanjaan. Nah, kita membuat sebuah, kalau kemarin ada namanya fungsi ya. Ya, ini namanya fungsi. Jadi daftar belanjaan dia berisi array ke 0. Apa? Hasilnya ya apel. Daftar belanjaan item kedua, daftar belanjaan
ada di indeks ke-1. Siapa? Ya susu. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Kita akan menambahkan di akhirnya belanja dot tambah. Belanja, jadi ada satu lagi fungsi tambah telur. Nah, belanja telur. Jadi daftar belanjaan kita di array sekarang adalah seperti ini. Ataupun kita bisa mengubahnya dengan langsung menunjuk indeksnya. Daftar belanja indeks pertama kita ubah menjadi keju. Indeks pertama tadi apa? Roti. Roti akan mohon maaf ini salah ya. Kalau indeks 0, indeks 1, oh ya benar. Susu berarti langsung diganti oleh keju di sini. Oke, kita coba di sini. Kita mendapatkan sebuah buah melon tambah jeruk. Nah, dia akan terus seperti ini. Ya, apel, alpukat, dan seterusnya. Ini untuk array. Nanti kita akan masuk ke berikutnya. Nah, array ini akan dipakai di stack. Ya, sekarang kita masuk ke stack atau tumpukan. Stack bekerja dengan prinsip LIFO, LIFO, di mana last in first out. Last in first out. Artinya item yang terakhir masuk adalah yang akan pertama kali keluar. Item yang terakhir masuk pertama kali keluar. Kalau ini ada sedikit ilustrasi, bayangkan tumpukan piring. Kalau kamu selalu mengambil piring paling atas dan menaruh piring baru juga di bagian atas, benar tidak? Kalau kita selesai mencuci, numpuk piring yang bukan miring ya, bukan yang garis-garis gini, tetapi gini sampai ke atas. Piring yang pertama kali dicuci akan paling akhir atau atau berada di paling bawah. Piring kedua, piring ketiga, piring keempat, piring kelima sampai 10 piring. Nah, dari 10 piring ini kalau kita mau ngambil satu piring, pasti kita ngambil dari atas sendiri, bukan dari bawah. Kenapa? Berat sekali. Ya, benar kan? Seperti itu. Nah, ini stack seperti itu. Ini contoh dari stack. Nah, ada satu tempat kosong, stack kosong. Kemudian stack kosong tadi akan diisi. Nah, kemudian dia masuk ke array 0, indeks 0. Ya kan, indeks 0 berisi 1. Indeks 1 berisi 2. Indeks 2 berisi 3 dan seterusnya. Sampai dia ada namanya return stack. Nah, saat pengambilan, maka yang diambil pertama kali bukan satu dulu yang keluar, tetapi yang paling atas yang keluar, karena di sini sudah tertumpuk oleh data yang sebelum-sebelumnya. Ini untuk stack. Nah, kalau contoh programnya seperti ini, membuat stack. Jadi ada sebuah variabel tumpukan buku di mana dia ada array di sana, masuk lagi ke array ya, kotak-kotak dengan indeks. Nah, kemudian tumpukan buku itu akan dilakukan sebuah push. Nah, ini ya, push. Kemudian dia berisikan apa push yang pertama tadi? Buku sejarah. Nah, tambahkan buku sejarah. Push lagi change. Kalau mengambil, ya kita akan mengambil yang paling atas, buku teratas yang diambil. Nah, di pop. Nah, nanti buku sejarah, buku sains, buku math, buku English misalnya, atau buku Indonesia. Nah, yang terakhir adalah buku Indonesia, maka yang diambil pertama adalah, yang bisa diambil pertama adalah buku Indonesia. Ini untuk stack. Nah, contoh seperti ini. Melon, push. Jeruk, push. Apel, push. Alpukat, push. Nah, ada 4. Kita mau mengambil melon, ya kita harus mengambil satu persatu dulu ini yang dari atas. Ambil alpukat, ambil apel, ambil jeruk. Baru kita bisa ngambil melon. Nah, sudah tahu kan? Nanti ada maksud dan tujuannya. Jadi stack ini bisa digunakan untuk apa? Karena kita mencari keefisiensiannya. Oke. Kita lanjut. Setelah stack ada namanya queue atau antrian, QW, queue. Ya. Queue bekerja dengan prinsip FIFO, FIFO, first in, first out, di mana yang pertama datang akan pertama keluar. Jadi ada sebuah ilustrasi juga di sini. Item yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Persis seperti antrian di kasir. Nah, kalau kalian ngantri yang pertama, ya pasti kalian akan dilayani duluan. Nah, seperti itu. Ini untuk ilustrasi queue-nya. Nah, ini. Jadi dari sini, jadi si queue nanti punya tail sama head. Ya, punya head atau tail terserah, balik-balik ya. Tapi yang pasti inserting atau masuknya, dia akan
dimulai dari tail duluan. Kalau Q dari belakang, dia akan mengantri. Nah, antri kan di sini. Baru nanti antrian pertama dia akan menuju ke head. Nah, sebelum dieksekusi. Kalau sudah dieksekusi berarti headnya ini akan keluar seperti ini. Ya, Q keluar, nomor 1 keluar, nomor 2 keluar, nomor 3 keluar, nomor 4 keluar, nomor 5 keluar. Nah, ini kebalikan dari stack tadi ya. Oke. Ini contohnya membuat queue antrian pelanggan. Nah, antrian pelanggan ada variabel di mana dia berisi dengan array. Nah, kan kita akan melakukan penambahan NQ dama DQ. DQ adalah mengambil, kalau NQ kita menambah antrian A, antrian B, antrian C, dan lain sebagainya. Jadi nanti antrian itu harus disebutkan seperti ini. Antrian A di array A, kemudian antrian B, array A, B, yang seterusnya. Nah, nanti tinggal pemanggilannya seperti apa. Ini sekilas global ya, kita nggak bahas masalah codingnya satu persatu, tetapi sekilas global. Kita lihat antrian, langsung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, mau 6. Nah, sekarang mau kita suruh, ayo maju, keluar dulu satu, yang mana? Ya, pasti bukan 6, tapi yang pertama akan yang keluar. Dan seterusnya. Ini namanya queue atau antrian. Beda dengan stack, kebalikan dari stack. Kalau stack tadi yang tailnya yang keluar duluan, tetapi dia masuk dari head, ya kan, dari atas. Tapi kalau dari queue kita masuk dari tail, keluar dulu dari headnya. Kemudian ada linked list. Nah, daftar berantai. Linked list adalah kumpulan item yang nantinya akan kita sebut sebuah node. Nah, titik ya, yang tidak harus berurutan di memori, tetapi setiap item punya petunjuk ke item berikutnya. Jadi ada node petunjuknya ke item berikutnya. Ini seperti rantai di mana setiap mata rantai tahu siapa mata rantai selanjutnya, mata rantai yang saling berkaitan gini ya. Nah, ini tahu kaitannya dengan ini tahu kaitannya dengan ini, dan seterusnya. Ini untuk linked list ya. Linked list seperti ini ilustrasinya. Jadi kalau ada first, nah ini last. Jadi ada info di mana dia punya nilai dari 25. Kemudian dia akan link kemana? Oh, ke 12. Link kemana lagi? Oh, ke 17. Link kemana lagi? Ke terakhir, di lastnya. Nah, jadi info ini akan jadi sebuah last, ataupun dibalik juga bisa. Seperti ini. Ilustrasinya seperti itu. Contohnya adalah representasi konseptual linked list. Setiap node punya data petunjuk ke node berikutnya. Jadi ada data, yaitu bernilai data, punya nilai data ini punya variabel nilai data. Next ini variabelnya penunjuk ke node berikutnya. Contohnya kepala. Jadi dimulai dari apel. Ini untuk node-nya. Node kemana ini? Ke jeruk. Node kemana lagi? Ke pisang. Nah, ini ada keuntungan sama kekurangannya. Untuk keuntungannya akan mudah menambah atau menghapus item di tengah-tengah ini, seperti ini jeruk. Tidak perlu memindahkan satu persatu seperti ini tadi. Jadi bisa langsung merujuk ke node-nya. Tetapi kekurangannya mencari item ini bisa lebih lambat karena harus lompat dari satu item ke item berikutnya. Nah, kalau ini tadi harus mengeluarkan satu persatu. Kalau ini tidak usah dikeluarkan, cuman dilewati 1, 2, 3. Kalau sedikit melewatinya, linked listnya kalau sedikit ya biasa bisa, tapi kalau banyak akan memerlukan waktu yang cukup lama. Ini untuk linked list. Yang kelima adalah hash table atau map, atau table hash atau map. Jadi hash table atau juga bisa disebut dictionary di beberapa bahasa pemrograman adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan kunci nilai. Jadi nanti ada kunci nilai, jadi value key-nya. Jadi ada value key yang akan menjadi sebuah pasangan dalam penyimpanan datanya. Seperti kamus, kalau kita punya kata kunci keyword-nya, ya kan, keyword, kata kunci, kemudian untuk artinya adalah sebuah value. Jadi ada kata, jadi si word-nya ini menjadi sebuah kata kunci.
kemudian dia akan bernilai sebuah arti dari kata itu tadi adalah sebuah nilai. Seperti itu, maaf. Jadi untuk pencarian datanya akan bisa sangat cepat. Jadi ini sebuah contoh membuat sebuah tabel hash. Jadi sebuah kontak di sini ada daftar kontak. Jadi ada variabel daftar kontak di mana ada key-nya. Jadi nanti key-nya. Jadi keywordnya adalah si key, ada Budi. Kemudian value-nya atau nilainya adalah nomor kontaknya si Budi. Kemudian ada key lagi, value, key lagi, value atau nilai. Nah, untuk cara mengaksesnya ya seperti ini. Kalau si hash table itu ada sebuah fungsi nomor Budi, maka dia akan memanggil fungsi ada nama variabel nomor Budi, maka dia akan memanggil fungsi dari daftar kontak. Siapa yang akan ditampilkan, yaitu kita merujuk pada key-nya. Key-nya jadi siapa adalah si Budi, maka dia akan menampilkan nomornya si Budi. Kalau mau mendaftarkan tabel atau field baru, bukan field, isi dari tabelnya, tambahkan datanya yang baru, ya kita tinggal menulis daftar kontak dengan key-nya siapa, maka akan kita tulis juga dengan nilainya berapa atau nomor kontaknya berapa. Ini untuk tabel hash. Jadi ada kunci, key-nya, kemudian value-nya, nilainya yang rujuk dari kunci ini tadi. Keuntungannya pencarian, penambahan, penghapusan data akan sangat cepat diketahui. Cuman ada kekurangannya, yaitu membutuhkan fungsi khusus, yaitu hash-nya ini ya. Untuk bekerja dengan baik bisa terjadi tabrakan juga kalau memang ini terjadi double data ya. Contoh kalau hash table itu seperti ini ilustrasinya. Jadi ada sebuah key yaitu John Smith, kemudian dia melalui key-nya ini ada hash function-nya. Nah, pakai ini adalah nilainya siapa. Jadi ini ada array ya. Jadi array ada sebuah register dalam sebuah komputer. Jadi banyak nantinya. Nah, key dari John Smith ini dia berada di nomor 2. Nah, seperti ini. Nah, ada Lisa, ada Sandra, dan lain sebagainya. Jadi akan merujuk ke si John Smith dengan key-nya yaitu 02 melalui hash function-nya di sini. Ini untuk hash table. Lanjutnya adalah tree. Ya, kalau dibahasakan ya pohon. Pohon berarti punya cabang, punya akar, punya daun. Nah, tree adalah struktur data hierarki yang berarti data diatur seperti cabang-cabang pohon atau silsilah keluarga. Ada akar atau root, ada cabang atau nodes, ya kan, cabang, nodes. Ada juga daun atau leaves-nya. Sering digunakan untuk melakukan pengorganisasian data yang mempunyai hubungan antara parent sama child atau induk dengan anaknya. Nah, seperti itu. Jadi nanti punya kanan sama kiri. Kita langsung ilustrasi. Kalau di sini agak bingung, kita masuk ke ilustrasinya saja. Lah, si root, nah kan ada root ya. Root, jangan anggap root itu di bawah. Kalau di sini bisa di atas rootnya. Root atau di level 0, dia akan punya cabang kanan dan kiri. Pasti itu. Punya cabang kanan dan kiri. Bisa juga hanya punya cabang kanan ataupun hanya punya cabang kiri. Di rootnya seperti ini, punya cabang kanan, punya cabang kiri. Untuk root dokumen punya bab 1 di kanan, bab 2 di kiri. Nah, untuk si ini, ini cabangnya ini tadi, dia akan punya anak lagi atau childnya. Jadi ini tadi root, kemudian ini parent. Jadi dari rootnya akan mentransfer istilahnya apa ya, pewarisan ke, bukan pewarisan kalau ini. Jadi percabangan, dia akan bercabang ke B ataupun C dengan garis ini. Nah, benar, ini kan parent namanya ya nanti ya. Parent di mana setiap parent ini punya cabang ini adalah punya sebuah node atau titik ya, punya node. Nah, node ini akan masuk ke level selanjutnya, di mana level 1 adalah level 0 yang paling mentok adalah level 0 di rootnya, kemudian level 1 adalah di parentnya, yaitu di B sama C kalau di sini ya. Kemudian dia juga bisa mempunyai si B ataupun C. Ini bisa mempunyai cabang lagi atau mempunyai anak lagi. Nah, ini nama child
child, namanya child node-nya. Nah, node-nya ini si B itu punya child apa? D sama E. Ya, kemudian si C punya child namanya F sama G. Nah, atau ini nantinya ada dua ya. Kalau di sini child ini si D masih punya anak lagi. Nah, akhir dari percabangannya akan dinamakan sebagai sebuah leaf atau daun. Nah, di ujung pohon kan, kalau gambar pohon kan, ujung sendiri itu namanya daun kan. Nah, ini juga sama. Jadi dari mulai akar dia akan punya cabang, sampai di akhirnya nanti namanya daun. Kalau di level sebelah kiri yaitu A, kemudian diturunkan ke B, kemudian diturunkan ke D, dan akhirnya adalah H, maka dia punya level sampai 4 level, mulai 0, 1, 2, 3. Jadi ada di level 3. 4 level itu ada dari mulai root ya dibacanya. Oke, ada di level 3. Sementara di cabang A yang menuju ke C, dia hanya punya 2 level, di mana untuk F sama G menjadi sebuah leaf node. Jadi tidak ada childnya lagi. Jadi parent langsung childnya ya sekalian jadi leaf-nya. Nah ini biasanya di penamaan atau kalau di komputer itu paling enak ya Microsoft Explorer kalau kita pakai Explorer ya. Kalau Linux ya dictionary-nya ya, direktorinya. Nah, itu kan biasanya dibagi langsung ke kalau kalau Windows kan Explorer kan dia dari mulai sistemnya C, kemudian kalau kita mengatur juga ada D dan seterusnya. Kalau di Linux kan dia sesuai dengan bukan sistem tapi langsung ke direktori yang dibutuhkan. Biasanya kalau kita sudah dapat root berarti kita sudah dapat semuanya. Tapi kalau hanya dapat users ya yang hanya ada di user itu tadi. Nah, ini untuk tree. Ada keuntungan dan kekurangan juga dari tree, di mana efisien untuk pencarian dan pengurutan data struktur. Nah, ini kan struktural sekali. Kekurangannya bisa menjadi kompleks untuk implementasi dan data dikelola yang besar. Nah, sangat kompleks sekali nantinya dengan banyaknya percabangan-percabangan ini tadi. Nah, sekarang kenapa struktur data itu sangat penting dalam sebuah pemrograman? Karena dalam memilih struktur data yang tepat akan dapat menjadi sebuah kunci untuk membuat program yang kita buat semakin cepat, efisien, dan juga mudah dikelola. Karena di struktur pemrograman, struktur data pemrograman akan membantu kita dalam optimasi performa, dalam pengaksesan atau manipulasi data dengan lebih cepat, efisiensi memori, kita akan bisa menggunakan memori sehemat mungkin, organisasi kode, membuat kode lebih rapi dan mudah dipahami, serta solusi untuk masalah-masalah yang kompleks. Kita bisa gunakan untuk struktur data ini. Oke, dari sini kita bisa tahu apa itu tentang sederhana dari dasar dari struktur data dalam pemrograman secara global. Udah sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang ingin dibahas silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe kalau memang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.